aku masih punya orang tua kan gitu loh. Jadi yang support aku, nggak kebayang Mbak kalau aku nggak ada mama bagaimana gitu kan pada saat kemarin rumah dijual terus kemana nih gitu kan Mbak. Hari ini aku juga mau memberitahukan kabar bahagia, ada kabar melegakan untuk saya di proses hukum saya yang sudah lama bergulir ya sejak tahun 2021 ya Mas ya. Dari 2021 semenjak saya mengajukan gugatan gitu, dan saya pikir memang ini jalan yang terbaik walaupun penuh dengan lika-liku lah gitu loh, agak menjelimet sebenarnya gitu dengan proses banding, kasasi, tapi akhirnya sekarang sudah inkrah, alhamdulillah gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dukungan dan supportnya kepada kuasa hukum saya Mas Icat dan Mas Ibnu yang luar biasa support dari awal sampai terakhir ini gitu. Kalau boleh tahu kemarin inkrahnya dan penerimaan akhirnya seperti apa sih Kak? Kapan dan dari tanggal berapa ya Mas? Akhir Februari. Akhir Februari ya. Gitu. Ya, Februari. Jadi memang sepertinya kayaknya prosesnya agak lama di bagian kasasi ya, Pak Bani ya? Di kasasi sih. Pada saat udah ke Mahkamah Agung itu ya. Gitu. Hasilnya kalau kasasi kan ditolak, jadinya tetap mengajukan pada hasil banding ya, gitu seperti itu. Dari hasil dari kan udah inkrah nih, itu mungkin ada hak-hak yang mungkin harus dibagi atau apa, lebih dari kan udah sah nih berpisah secara hukum, seperti apa sih? Ya, kalau hasil dari putusan bahwa tetap hadana anak di Budena, biaya hadana anak juga tetap tanggung jawab orang tuanya Bapak Jonathan ya, sebesar 30 juta sebulan per bulan. Di luar pendidikan. Di luar biaya pendidikan. Mungkin sampai sekarang sudah sempat ada yang ditunaikan belum sih Kak untuk perihal nafkah anak gitu dari Mas Ijong sendiri? Sampai saat ini sih masih belum sesuai ya. Mungkin setelah ini ya kita harapkan kebijaksanaannya lah. Seharusnya kapan sih Kak 30 juta per bulan itu mulai dikasih ke anak-anak? Seharusnya setelah inkrah sih. Setelah inkrah ini ya. Kemarin tidak sesuai, memangnya berapa yang dikasih? Kalau aku sebut nominalnya nanti yang bersangkutan agak ini gitu senewan. Iya pokoknya tidak sesuai lah. Tapi kan yang bersangkutan waktu kemarin dan sampai saat ini masih sibuk menjalani syuting. Betul. Berarti kan ada pemasukan. Betul sekali. Ya harusnya sih begitu ya. Harusnya prioritas utama kan untuk anak-anak, seperti yang selama ini beliau sampaikan lah di beberapa talk show gitu ya. Kalau dia tidak akan lupa sama anak, prioritas buat anak ya kita harapkan itu sesuai dengan kenyataannya. Tapi Kirina pribadi udah lega kan maksudnya dengan terima hak ini ya, apa yang misalnya nggak dia rasakan kan lumayan pasti menguras energi juga kan. Pastinya lega, aku nggak bisa bilang bahagia ya karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari perceraian ini gitu loh. Tapi lega pastinya karena kayaknya sebagian besar beban itu terlepas gitu loh. Dan memang sesuai dengan kemauan saya, insya Allah kan nanti mau umroh, saya tuh berdoanya dulu semoga saya pada saat saya umroh tuh saya udah ada putusan. Jadi doanya beda kan gitu loh, seperti itu sih. Dengan status yang baru, nah, mungkin sudah terpikir mau kemana gitu ke depannya. Apakah sudah move on mau cari pasangan lagi? Enggak lah. Karena kan udah sah kan? Iya. Enggak lah, kalau itu mah belum ya. Kalau untuk jodoh saya nggak mau ngoyo terlalu gimana gitu loh. Pokoknya sekarang mengalir aja. Terus lagi pula kan fokusnya sekarang buat anak-anak gitu, biar bagaimana mencurahkan perhatian ke anak-anak. Karena anak-anak saya tuh lumayan agak posesif sih gitu loh. Saya pergi sedikit, pulang telat sedikit, tidak sesuai dengan yang dijanjikan tuh langsung telepon, video call. Jadi itu aja sih, penting anak-anak dulu. Dena,
pemberian 30 juta ini sampai ada jangka waktunya nggak sih, sampai usia berapa anak Sampai kuliah atau kuliah? Andai kata nanti mantan itu tidak kerja lagi, gimana? Tidak ada penghasilan lagi, gimana? Kalau di putusan pengadilan itu sih biasanya tuh sampai anak mandiri ya, mandiri dalam kategori dia bisa kerja atau segala macam kayak gitu. Kuliah kan masih butuh biaya ya dari dari orang tua kan. Dan Nah, sebenarnya itu- biayanya fluktuatif ya Mas ya. Iya. Nah, andai kata mantan itu sudah tidak kerja lagi, sudah nganggur, gimana? Tidak ada penghasilan lagi. Tidak Kita dikabulkan, nggak pernah ngedoain andai kata mantan Nggak, itu iya. nggak. Kita selalu doain dia dapat kerjaan bagus, dia tetap sayang sama anak-anak, bisa ngerawat anak-anak, bisa nafkahin. Itu sih nggak pernah mau berandai-andai yang seperti seburuk itu. Mama, ini kan mama yang paling sebagai orang tua awalnya paling terpukul ya, artinya dengan keadaan rumah tangga dari Mbak Dena. Iya. Melihatnya seperti apa sekarang dengan memiliki status yang sudah ringan lah bahasanya dari perjalanan hidup seorang Mbak Dena. Prosesnya itu ya mungkin bagi kami keluarga itu bukan 1,5 tahun ini sudah berjalan hampir 3 tahun barangkali ke belakangnya, dari mulai terjadi permasalahannya itu. Tapi kita sudah mencoba ya, ini kalau mau mempertahankan rumah tangga ya harus segera ada solusinya, diperbaiki kayak gimana. Tapi dalam berjalannya waktu tidak ada solusi untuk itu ya. Akhirnya di luarannya gembar-gembor harus cerai, harus apa segala macam. Ya udah, jalan terakhir kita karena dari pihak mantan suaminya itu ya tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Ya, jadi akhirnya udah ajukan aja kita gugat cerai. Kita pernah nanya ke keluarganya, yang mau ngajuin gugat cerai siapa? Kita pernah ada pertemuan gitu kan ya. Yang mau ngajuin gugat cerai apa? Hanya Dena aja yang ajukan gugat cerai. Jadi pernah dalam satu waktu kita tahu siapa yang mengajukan gugat cerai. Akhirnya kita yang ajukan gugat cerai waktu itu. Nah setelah itu berjalan lama, setelah keputusan itu ada banding ya kan, ada terus kemudian sampai ke kasasi kayak gimana. Kita ikuti terus, kita dampingi. Saya sebagai orang tua, ini anak mau apapun juga dia misalnya menurut pendapat dari pihak lain ya kan, ini akan saya bela terus. Kami keluarga semuanya mendukung dia, setiap sidang, setiap apa kami semua hadir. Ditambah kebetulan ini mendapatkan tim kuasa hukum yang anak-anak muda ya kan, solid, kemudian jawabannya, cara mengajukan untuk bandingnya apanya itu sangat bagus sekali. Dan mereka selalu kalau dapat ini dibacakan dulu ke kita, dilihat dulu sama kita, ada solusi sama kita. Saya selalu berkonsultasi dengan kuasa hukum dan semuanya. Ternyata ini sekali bagus. Jadi kita mendapatkan ini. Nah kalau memang dia mau banding, itu kan haknya dia ya. Terpaksa kita ikuti lah banding ke MA ya, sampai akhirnya kita keputusan terakhir ini dapat sangat melegakan sekali. Semoga setelah ada turun ini kita stop lah permasalahannya Dena. Dena mintanya ditenangkan dulu, tidak ada lagi apapun juga di luaran, biar dia bisa mendapatkan nanti kehidupan yang tenang, supaya nanti menjadikan tetap wanita yang tenang dulu menjadi baik, supaya nanti kalau jodoh tuh bisa mendapatkan jodoh yang baik juga gitu, kalau dia bisa menjaga dirinya gitu kan, menjaga ininya. Nah kemudian kami yang selama ini fokusnya itu terutama ke anak-anak ya. Anak-anak itu sekarang dari masanya yang lagi kasihan itu, mereka sudah ngerti, udah tahu bagaimana ya. Jadi kita menjaga itu sekali. Kemudian anak-anak kan sekarang ada bersama saya di rumah gitu ya, ada gini. Jadi kita jaga banget mereka itu. Nah ke Dena jangan dulu ada perubahan apa-apa. Kalau misalnya ditanya udah move on gitu, sebetulnya sejak kita ajukan gugatan cerai pun juga kita sudah siap kan, sudah move on. Nah, bahwa dia itu harus dapat, saya tidak mengizinkan itu, malahan jagalah anak-anak dulu ya kan, sampai statusnya selesai beres gitu. Udah kayak gimana, jangan sampai dia tidak saya izinkan apapun juga dia. Gitu, tenang aja, jangan terlalu keburu-buru. Siapa tahu kan nanti Allah memberikan dia yang terbaik kalau dianya bisa sabar gitu kan, menunggu yang terbaik. Itu ini aja yang saya siapkan untuk ini.
anak-anak cucu-cucu ini yang saya ini banget, saya jaga ya hatinya, bapaknya gini. Nah, mengenai hubungan dengan bapaknya, saya harap kalau bapaknya masih punya banyak perhatian, gitu, itu bagus. Bagi anak itu figur bapak harus tetap ada, ya kan? Jadi tidak akan mengurangi, menolak, menginikan bahwa anak-anak itu di bawah bapaknya atau gimana itu silakan. Itu bagus daripada bapaknya melupakan dia, ya kan? Di dalam ini. Tapi lebih lama di kami, kalau di kami memang keluarganya banyak, jadi yang menjaga anak-anak itu banyak. Kalau kami tanya sih sekarang mereka bahagia gitu kan kayak gini. Di samping semua fokus kepada mereka, ibunya pun juga fokus kepada mereka. Tidak ada pihak lain yang sampai saat ini mempengaruhi ini ke anaknya, ke anak-anak ini. Itu yang saya minta. Kami sebagai seorang ini mas sebelum inkrah, sebelum apa-apa tidak ada yang namanya Dena itu boleh berhubungan atau berapa dengan orang lain. Bagi kepercayaan bagi orang Islam ya seperti itu. Jadi ya setelah inkrah ini kita pelan-pelan, jangan terlalu cepat-cepat keburu-buru gini. Kita tunggu aja takdir dari Allah yang terbaik. Mbak Dena mungkin setelah ini beres ada kepikiran untuk bekerja, melanjutkan karir seperti itu? Ya sekarang memang terus bekerja kok gitu loh. Ya, karena ya anak-anak kan kebutuhannya banyak ya gitu loh. Dan kebetulan anakku juga maunya banyak, makannya banyak gitu aja. Tiap minggu mesti belanja. Jadi pasti itu harus lah. Kak, tadi kan 30 itu emang udah kewajiban, tapi tadi yang seperti sekolah mungkin kedepannya akan bagaimana, akan dibagi dua dengan Kak Ijung atau seperti apa dalam sekolah anak-anak? Ya justru ini lagi ada yang harus dibicarakan ya dengan dia gitu loh, karena ya soal sekolah aja agak alot ya gitu loh, maksudnya terlepas dari dari yang bersangkutan sudah bilang sudah bayar, tapi ternyata yang uang yang sudah diberikan itu hanya cukup untuk beberapa bulan saja SPP-nya. Nah itu sih saya masih meminta untuk kewajiban ya berarti ya, kewajiban papanya untuk bisa membantu saya. Tapi kayaknya dari pihak dia tuh kayaknya maunya itu jadi urusan saya gitu. Selain Mas Ijaz, selain berkewajiban menafkahi, dia masih sedikit punya hak ya Mbak untuk bertemu atau mungkin mengajak anak jalan gitu Mbak. Nggak ada halangan dari pihak keluarga Mbak ini? Enggak sih, nggak ada halangan ya dari pihak saya. Pokoknya saya sih memberikan akses seperti itu asalkan anak-anak itu dijemput oleh bapaknya, dijaga selama dalam pengasuhan itu ya sama bapaknya. Jadi jangan dijemput kemudian dititipin lagi, saya nggak mau gitu loh. Jadi harus pas bapaknya mungkin lagi break syuting atau apa gitu ya. Terkadang saya tahu lah anak-anak juga dibawa ke lokasi syuting, nungguin papanya syuting mungkin karena waktunya susah kan. Kadang Sabtu Minggu juga harus bekerja gitu. Saya sih nggak apa-apa asalkan ada bapaknya. Pulang juga harus dianterin langsung gitu loh. Jadi sempat kemarin ada masalah kan pada saat dijemput sama supir dan asisten. Nah itu saya sama neneknya juga kita keberatan gitu loh, karena kita nggak mau terjadi sesuatu kan sama anak-anak. Apalagi aku punya anak perempuan, cuman sama supir sama asisten kan kayaknya bahaya ya. Itu aja sih. Juga kalau lagi sakit kan, lagi sakit. Walaupun waktunya dijemput, anaknya sakit kan kita juga kalau bisa anaknya juga nggak nyaman ya kalau pergi. Itu aja sih. Harus ada yang nemenin nggak sih Mbak? Gitu dari pihak keluarga gitu. Kalau misalkan masih Jung pengen ngajak jalan, enggak ya, enggak ada rasa khawatir. Selama ini dari pihak keluarga saya enggak sampai segitu. Kan ada bapaknya, kita percaya sama bapaknya. Seperti tadi saya katakan, anak-anak harus tetap punya figur bapaknya. Kalau bapaknya sayang sama dia, mau sama dia, saya bersyukur sekali demi perkembangan cucu-cucu itu ya. Kak, tapi anak-anak sendiri udah minta masa ketemunya tuh bareng berdua sama mama papanya masih Kak? Ya adalah, yang terutama yang kecil ya gitu loh, suka pernah dalam 8 bulan kayaknya udah 8 bulanan ya berpisah rumah ya. Yang kecil kemudian sempat nangis, terus dia bilang pengen ke taman safari itu berlima. Karena kita pernah kan seperti itu gitu loh, ke taman safari bareng gitu. Terus akhirnya ya itu saya bilang ya udah doa aja gitu loh. Kayak sekarang anaknya mau ulang tahun kan bulan April, terus dia kepengen papanya datang juga. Ya hal-hal seperti itu sih Mbak, yang kadang-kadang
mungkin harus saya jaga perasaannya, mungkin saya kasih alasan seperti apa, karena mungkin dalam 1-2 tahun ini kondisinya masih kurang agak mengenakan ya. Kalau untuk saya bisa baik-baik aja ya, saya sebenarnya pengennya baik-baik aja ya. Perpisahan ini toh kan saya udah mengikhlaskan, udah lega juga gitu loh. Tapi mungkin dari pihak sana belum bisa untuk berbarengan dalam mengurus anak yang co-parenting yang baik tuh belum bisa. Tapi selain 30 juta itu Kak, ada perjanjian lain nggak sih Kak? Mungkin dari Kak Dena sendiri ada perjanjian apa tuh? Ya apa misalnya selain 30 juta si mantan harus apa itu ada nggak Kak? Ya. Enggak, harus dilurusin dulu ya. 30 juta itu biaya nafkah anak ya. Bukan biaya keperluan anak. Anak tuh perlu bayar sekolah. Itu di luar itu, putusannya bilang begitu. 30 juta untuk kebutuhan 3 orang anak di luar biaya sekolah Dan kesehatan ya, dan kesehatan. Itu semua harus dipenuhi. Gitu. Mbak Dena, ini kan sudah sangat berjalan. Mungkin kan ada hak juga dalam pernikahan kan biasanya ada hak bersama. Mungkin itu seperti apa sih? Mungkin dari pihak lawyer juga bisa menjelaskan soal itu. Ada dari Mbak Dena ada permintaan juga terkait itu atau seperti apa? Kebetulan harta gonogini yang nggak ada. Jadi perlu dijelaskan ya. Mungkin selama ini hanya rumah satu saja, tapi itu dalam KPR ya. Jadi sisanya nggak seberapa. Itu pun atas nama Dena kebetulan. Tapi itu udah dibagi 2 dari sisanya. Jadi cuma rumah ya, sampai yang dibagi. Iya. Jadi sisanya dibagi 2. Setelah bercerai pun saya harus cari rumah sendiri gitu. Tidak disediakan rumah ya oleh yang bersangkutan, harus cari rumah sendiri, harus ya semuanya sendiri lah gitu loh. Untung masih ada. Masih ada mama. Jadi anak-anak begitu rumah kejual ditarik semuanya. Berarti rumah yang selama ini ditempati dijual lagi ya? Iya, dijual. Karena itu ada proses KPR-nya. Jadi sisanya bagi 2 itu aja. Jadi kita nggak ributin harta gonogini sih sebetulnya, karena nggak ada harta gonogini yang material ya. Berarti jadi perihal biaya sekolah dan yang lain mungkin akan bersama tim kuasa hukum akan membicarakan sama pihak Kak Injung atau seperti apa? Ya ini dia. Jadi saya juga udah komunikasi sama tim kuasa hukum saya dari pihak dia kan ada melaporkan ya ke LPAI gitu. Kemudian udah sempet lah dari bulan lalu saya bilang ya oke, saya akan datang tapi pada saat saya sudah beres urusan soal ini gitu kan. Kemudian juga diundang dalam minggu depan ini untuk proses mediasi bersama papanya gitu. Jadi saya bilang saya mau datang tapi saya mau dia juga ada gitu loh ya. Seperti itulah Mbak, membahas soal biaya anak, membahas juga mengenai akses ya gitu loh. Karena menurut dia saya kesulitan memberikan akses. Jadi saya bilang saya tidak pernah kan selama ini tiap bulan pasti selalu pergi sama papanya. Jadi di mana saya menutup akses tuh di mana? Sedangkan saya aja punya 3 nomor, tapi 3-3-nya itu akses WhatsApp-nya diblok. Jadi anak-anak juga agak kesulitan kan untuk hubungin papanya. Kita harus hubungin melalui tantenya, harus lewat sahabatnya, baru yang dia telepon ke saya gitu. Seperti itu sih. Mbak, dengan status barangnya yang sudah berubah, sudah siap Mbak untuk membangun, mendidik anak sendiri Mbak? Sudah sejak ke awal. Ya mau nggak mau ya, tidak ada pilihan lain kan ya gitu loh. Jadi saya selalu bilang ke anak saya, mama nggak akan pernah ninggalin kalian gitu loh. Maksudnya saya tahu ini hal yang berat buat mereka. Kita sempet ya nangis berempat gitu malam-malam karena mungkin anaknya lagi kangen dengan kondisi kita berlima gitu loh. Nggak ngerti kenapa mama papa tuh mesti nggak baik-baik aja, bilangnya gitu ya, bukan berantem gitu. Ya saya bilang ya ini harus terjadi, tapi ya mama sama papa tidak akan pernah dalam satu rumah lagi. Tapi mungkin nanti kalau pergi berbarengan ya doa aja, mungkin itu akan terjadi. Nggak gampang sih buat saya sih, saya udah bisa melalui ya. Buat anaknya sih yang terutama yang kecil. Terakhir jalan-jalan sama anak kapan? Berlima atau berlima ya. Udah agak lama ya, tahun berarti 2021 lah.
Ya sebelum gugatan cerai. Iya. Jadi berarti kayak pribadi mau ya kita jalan berlima gitu. Tambah maksudnya ya sebagai Ya buat sahabat, anak sebagai pasti. teman. Iya buat anak pasti karena perasaan nyaman anak itu kan yang harus kita jaga. Toh kita sudah selesai hubungannya, tapi kan tidak ada nih namanya bekas anak, bekas bapak kan nggak ada kan. Mungkin suatu saat setelah reda sudah adaptasi semuanya bisa begitu demi anak-anak. Mama, dengan adanya kasus Kak Dena ini mungkin jadinya seperti apa sih Ma karakter pasangan yang nantinya direstui oleh Mama dan keluarga untuk Kak Dena suatu saat nanti? Ya tentunya sekarang ini yang bukan yang terbaik ya, yang bisa menerima dia apa adanya, terutama ya kan itu aja, dengan yang Seiman. yang tentunya yang seiman lah, karena perbedaan itu ternyata agak repot juga untuk anak-anak begitu sedikit ya ada ini, jadi ya itu aja nantinya. Udah itu aja. Harus detail loh katanya kalau doa. Mungkin dari kalangan artis lagi Pak atau gimana? Enggak lah ya. Ya kita bagaimana Allah nanti menentukan aja. Kita nggak terlalu ini sekali ya menentukan ini. Makanya sekarang harus menjaga dia, harus menjadi wanita yang baik supaya mendapatkan suami yang baik, itu aja. Apakah nanti Mama sendiri yang akan mencarikan? Khawatir Ya, menjaga paling sekarang menjaga terus. Pasti agaknya itu lebih ketat sekarang difilter. malahan. Dan dia juga karena dia mempunyai sekarang statusnya seperti single kayak begini, itu attitude-nya harus lebih dijaga, dia harus dijaga. Jadi dia agak repot, kayak lebih seperti waktu dulu gadis, lebih parah lagi nih mama menjaganya. lebih posesif. Lebih posesif karena menjaga image-nya itu harus dijaga banget gitu ya, jangan sampai ini. Karena itulah saya ingin dia dapat suami yang baik. Kalau dia tidak jadi wanita yang baik, tidak akan dapat suami yang baik. Gitu. Mama kan 24 jam bersama cucu ya. Ya. Artinya memberi pengertian sama mereka seperti apa? Kalau Kak Dena mungkin dari awal juga sudah Ya. ada pendekatan. Ya. Nah, dari Mama sendiri ke anak-anak, ke cucu gimana? Dulu setiap saat itu diberikan ini bahwa anak-anak itu sekarang mama sama papanya berpisah karena udah berbeda rumah. Tapi kalian tidak akan tetap papahnya adalah tetap sama, tetap papahnya, mamanya juga. Cuman yang beda, papahnya kamu itu udah gak mencintai mama kamu lagi, ya kan? Jadi dia jadi terpaksa sudah mencintai yang lain. Jadi terpaksa dia harus berpisah anak-anaknya. Itu, benar kan? Mencintai yang lain. Jadi dia terpaksa meninggalkan mamahnya. Ya emang katanya jadi keluarga Fizi jadi hancur ya emang ya. Iya, tapi kalian harus tetap ini. Nah sekarang misalnya ada informasi, kita ajarin dia di dalam ini kan sekarang secara negara dia itu statusnya kan Islam semuanya. Tapi kalau bapaknya sekarang sudah misalnya ada diajak dia ke gereja, kita biarin. Saya bilang ke ini, nggak apa-apa. Kamu belajar asal dapat ilmu yang pelajaran baik semuanya segala macam, silahkan ambil. Di rumah kita ajari sesuai dengan keyakinan kita. Tapi dia nanti akan menentukan, memilih siapa yang akan menjadi idol panutan dia. Kalau ibunya lebih baik, ya menjalankan ibadahnya baik segala macam, pasti anak-anak akan ikut ibunya. Begitu juga kalau bapaknya nanti bisa menjadi panutan, gimana? Mungkin bisa ikut bapaknya. Silahkan kalau sudah nanti menjelang dewasa. Gitu. Tapi anak-anaknya sangat sedih nggak? Nah, saya juga tanya, kamu bahagia nggak? Di sini bahagia, karena memang dia hangat gitu. Kita berikan suasana yang hangat sekali kepada cucu-cucu ini. Berarti kedepannya untuk kepercayaan dibebaskan ya Mah dan Kak? Ya sekarang pokoknya kita mengajarkan budi pekerti yang Budi baik. pekerti yang baik. Secara negara memang masih tetap sesuai itu ya dengan keyakinannya karena semua nanti kalau sudah besar sekali udah dia bisa menentukan sendiri, kata penyanyi nggak bisa apa-apa, silahkan siapa yang menjadi panutannya dia gitu. Kalau itu aja. Mama, ketika cucu sedang kondisi mengalihkannya seperti apa sih? Misalnya pengen ketemu atau ngebahas soal papanya, mengalihkannya seperti apa? Untuk yang dua itu juga ada ya masalah, dia itu kepengen ketemu atau gimana. Yang kecil ada sedikit-sedikit yang kecil ini. Tapi kalau misalnya dia itu
kita bilang kalau bagian papa kamu harus ini. Saya suka bersyukur papa kamu masih sayang sama kamu, masih kepengen ketemu, masih ngajak kamu berangkat, itu bagus sekali gitu. Dan saya memang maunya anak-anak itu tidak kehilangan figur bapaknya gitu kan. Jadi kita izinkan. Cuman ada kadang-kadang memang anaknya lagi sakit, lagi nggak mau. Nah itu kalau lagi kayak begitu dipaksa, marah anak-anak ini. Tapi nanti bapaknya marah kalau anak-anaknya nggak mau ikut kan ya. Nah, jadi seperti ini harus kita nanti akan bicarakan dengan ini. Kalau anak-anak lagi nggak mau pergi, nggak mau apa, bagaimana? Nanti kalau kita paksa-paksa, dia sepertinya merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman, dia merasa ini. Memang saya merasakan lah sedikit ada kepada cucu-cucu ini mesti lebih ekstra lagi perhatian, karena perpisahan itu pasti dampaknya luar biasa pada anak-anak. Mbak Dana, ini kan sudah menjadi single mom ya. Mungkin apa sih yang membuat Kak Dena sebagai support system untuk diri sendiri seperti apa sih Kak? Ya pastinya buat aku ya pasti ada kehadiran mamah ya gitu loh. Ya syukur alhamdulillah karena aku masih punya orang tua kan gitu loh. Jadi yang support aku, nggak kebayang Mbak kalau aku nggak ada mamah bagaimana gitu kan. Pada saat kemarin rumah dijual terus kemana nih gitu kan, bawa anak 3, aduh ya ampun, itu dia sih, makanya kita mesti itulah gitu loh. Terus selain mama ya pastinya juga karena keluarga kan, keluarga besar, sepupu-sepupu tuh semuanya tuh setia nungguin, nemenin ke persidangan, itulah buat saya sih support itu ya. Teman-teman juga, jadi saya tuh orangnya kebetulan suka cerita gitu loh. Jadi saya suka cerita, saya suka tukar pikiran. Jadi saya bukan tipe yang kayak diem terus pusing sendiri, enggak, saya sharing aja gitu loh. Terus makanya kenapa juga sama tim lawyer juga selalu komunikasi gitu loh, selalu ini gitu sih, support sistemnya sih itu ya.